Banyak yang ngira bahwa kalau misalnya menikah punya anak itu lucu. Padahal di balik foto lucu itu sebetulnya ada keberantakan yang luar biasa. Peranan yang bisa dilakukan oleh ibu harusnya bisa dilakukan oleh bapak. Oh gitu, Pak? Harusnya begitu. Oke. Jadi yang membedakan bapak dan ibu itu hanya pada kodrat. Kita udah berjumpa lagi di episode kedua dari Selalu Sigap by Tanoto Foundation. Senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjadi bagian dari Selalu Sigap by Tanoto Foundation. Nah, Selalu Sigap adalah bincang-bincang santai yang membahas berbagai topik mengenai pendidikan dan pengembangan anak usia dini di Indonesia. Dan Selalu Sigap ini merupakan sarana juga untuk berbagi informasi pastinya untuk peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik, terutama hal seperti stunting, peningkatan kualitas pola asuh anak usia dini, dan juga peningkatan akses dan layanan pendidikan anak yang berkualitas. Dan hari ini Dita nggak sendiri, pastinya di Selalu Sigap akan ada narasumber yang kompeten yang akan membahas mengenai topik kita di hari ini, membahas mengenai kesiapan untuk menjadi orang tua. Hari ini sudah ada di sisi sebelah kanan saya, ada Mbak Ana Surtiaryani, SPSI, MSI. Hai Mbak, apa kabar Mbak Nina? Kabar baik Mbak Dita. Beliau ini adalah seorang psikolog klinis anak dan juga keluarga yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta. Aduh, senang sekali ada di sini. Terima kasih ya Mbak sudah hadir. Sama-sama. Dan di sisi sebelah sini ada Bapak Widodo Suhartoyo. Pak Widodo ini adalah seorang Senior Technical and Licensed Advisor Early Childhood Education and Development di Tanoto Foundation. Dan beliau juga seorang Ketua Umum Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Senang sekali karena topik kita menarik kalau sebelumnya membahas mengenai persiapan menjadi pasangan berkeluarga begitu ya Pak ya. Nah kalau sekarang membahas kesiapan untuk menjadi orang tua. Karena orang menikah itu kan pasti pengen punya keturunan gitu kan. Langsung ngemikirin kira-kira anaknya mau berapa, mau lahirnya di mana gitu. Atau mungkin ada yang lagi pusing-pusing berapa sih tabungan untuk anak gitu nantinya untuk usia sekolah. Tapi ternyata banyak pasangan muda yang nggak mempersiapkan itu ya Pak ya. Dan Mbak ya, bener nggak sih? Banyak ya yang ngira tuh pasangan muda nih, banyak yang ngira bahwa kalau misalnya menikah punya anak itu lucu. Soalnya teman-teman kan banyak tuh yang posting di Instagram ya kan Pak Wid ya. Betul. Padahal di balik foto lucu itu sebetulnya ada keberantakan yang luar biasa ya. Biasanya tuh juga anak-anak tuh kalau bayi-bayi gitu ya nangis gitu ya, rewel dan lain sebagainya, itu nggak akan tuh muncul di posting di IG kita gitu. Nah, jadi karena kenyataannya justru jarang muncul di Instagram, maka kadang-kadang orang tuh ngelihat, aduh aku pengen deh cepet-cepet punya anak soalnya lucu, bisa digendong-gendong dan segala macamnya gitu. Nah, jadi akhirnya lupa tuh dengan persiapan-persiapan yang seharusnya justru dipersiapkan. Contohnya, apakah benar kita ini udah cukup sehat untuk bisa mengasuh anak kita? Kalau misalnya kita sakit-sakitan mulu, waduh nanti anak kita juga ikut sakit-sakitan. Misalnya, betul anaknya. Itu dia. Apakah terus kemudian kita tuh udah punya pemahaman tentang gimana sih sebetulnya memberikan nutrisi yang baik buat anak kita? Ya, atau apakah kita udah tahu cara ngasuh anak tuh harusnya kayak gimana? Dan ini nih, bener nggak sih kita tuh emosinya udah stabil belum sih? Kalau misalnya kita masih gampang marah, waduh, itu bisa punya masalah banyak nih buat relasi antara orang tua dengan anak. Nah, kira-kira mereka ini sebenarnya sudah siap belum sih punya konsep punya anak yang tepat gitu Pak? Iya, sayangnya di kita belum ada pendidikan yang formal untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi misalnya orang tua. Jadi tidak ada pendidikan semacam itu. Soal kesiapan dan tidak siap itu memang tergantung dari masing-masing keluarga. Tetapi saya melihat memang mereka tidak begitu menyiapkan kira-kira misalnya dalam mengasuh anak. Ini apa yang harus kita lakukan? Pengasuhan itu adalah proses dan juga cara bagaimana orang tua berinteraksi dengan anaknya agar anak tersebut bisa berkembang secara optimal, gitu ya. Nah, itu sebetulnya. Nah, tetapi kadang-kadang yang dilakukan orang tua itu hanya natural saja, gitu ya. Jadi tidak dipersiapkan betul bahwa tujuan daripada interaksi ini, tujuan dari mengasuh ini adalah untuk apa?
Oke, jadi bicara soal persiapan gitu ketika menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Emang persiapannya apa aja sih? Persiapannya itu tadi, kita harus betul-betul belajar, harus belajar. Belajar itu bisa juga dari pengalaman. Karena banyak orang yang, mohon maaf ini agak malas, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan pada anaknya, itu adalah apa yang dia terima, pengalaman Dari dia orang diterima yang dari yang tuanya lalu, dulu. begitu ya. Kan udah beda zamannya, Pak. Iya, ya Iya. makanya itu. Nah, kan banyak misalnya begini, anak yang stunting, ya, anak yang stunting itu katanya karena keturunannya stunting. Iya, Jadi dia betul. pendek karena pendek. Padahal sebetulnya tidak. Karena Padahal asupan itu gizi gitu, Pak, yang pengaruh. asupan gizi karena begini, karena memang dia belajar pengasuhan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya cara memberi makan adalah begini. Nah, saya berikan juga pada anak saya begitu ya. Jadi ya begitu terus. Ketika kita siap mempunyai keluarga, berarti siap dengan pola pengasuhan yang akan kita pilih untuk anak kita. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya kayak parenting ini untuk kualitas anak kita sendiri? Gitu. Mbak Rina ngeliatnya seberapa penting sih pola Itu pengasuhan? sebetulnya penting banget ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman gitu ya, cukup banyak sebetulnya klien-klien yang ternyata dihadapi pada saat dia dewasa, itu kok banyak banget ya masalahnya ya. Dan ketika kita telusuri ternyata itu efek dari parenting dia waktu dia kecil. Gitu contohnya. Kalau misalnya orang tuanya dia ternyata dulu tuh sering banget mengabaikan ya. Jadi terserah ini anak mau belajar kayak mau makan kayak atau enggak gitu ya. Nah, dia ini berarti akan menjadi besar sebagai anak yang emang nggak tahu gitu, nggak punya arahan. Ada juga yang misalnya ya orang tuanya tuh begitu galaknya gitu ya, begitu ngaturnya, begitu kakunya. Nah, kadang-kadang mereka yang dibesarkan dengan kaku seperti itu menjadi individu yang kaku atau bahkan sangat-sangat rebellious alias sangat-sangat membangkang. Atau Gitu. jadi penakut, pemalu bisa Nah, jadi. betul. Dan kadang-kadang mereka juga jadi penakut, takut mengambil risiko ya, terus kemudian juga gampang depresi gitu ya. Nah, yang paling disarankan sebetulnya adalah yang kita sih menyebutnya pengasuhan yang autoritatif atau moderat. Nah, itu adalah yang orang tuanya tuh memang cukup hangat ya kepada si anaknya, tapi juga bisa ngatur gitu ya. Jadi kombinasi. Jadi nggak boleh cuma hangat doang, memanjakan gitu, bukan itu. Tapi juga bisa mengatur, bisa memotivasi anak untuk terus-terusan berkembang. Kalau misalnya seperti itu, biasanya yang dihasilkan adalah anak-anak dan individu dewasa nantinya ya, yang emang tangguh, pokoknya keren dan selalu sigap deh. Nah, itu ada pola-pola parenting berarti ada jenisnya ya. Kalau Bapak mungkin bisa menambahkan. Ada autoritatif, ada yang permisif, artinya bebas terserah gitu ya. Kemudian ada juga yang otoriter. Otoriter itu betul-betul diarahkan semuanya begitu. Nah, keluarga, bapak dan ibu itu harus berkomunikasi, harus bersepakat kira-kira kapan ini pengasuhan semacam ini, artinya kapan keras, kapan lunak, kapan ini itu harus juga didiskusikan. Siapa yang akan berperan ini, kapan dia harus berperan ini, itu juga harus didiskusikan. Oke, bicara mengenai pola pengasuhan banyak tipe-tipenya begitu kan. Tapi kadang orang tua itu memperlakukan pola asuh yang sama untuk beberapa anaknya. Mungkin ada punya 3 anak, tapi ternyata outputnya beda-beda. Itu kenapa sih Mbak bisa beda-beda hasil pola asuhnya? Oke, itu bisa macam-macam sebetulnya ya. Kenapa bisa beda-beda kayak gitu? Bisa karena memang dari awalnya itu sebetulnya bentukannya ada beda. Contohnya, anak yang pertama mungkin tingginya tidak setinggi anak yang kedua gitu ya, atau kecepatan berpikirnya itu beda gitu misalnya seperti itu. Dan hasilnya kemudian berbeda. Bisa juga karena relasi antar saudara kandung. Ya, kadang-kadang misalnya nih anak pertama sama anak kedua musuhan banget, tapi dia akrab banget sama anak ketiga gitu misalnya seperti itu. Itu sudah akan memberikan hasil yang berbeda terhadap pola asuh walaupun sebetulnya dari keluarganya sih sama-sama aja memperlakukan mereka gitu ya. Apakah parenting ini juga tugas orang lain tadi, termasuk kakak atau mungkin pengasuh yang lain, babysitter, itu termasuk nggak sih Mbak? Jadi kalau aku suka bilangnya gini, jangan jadi super mom, jangan jadi super dad, tapi jadi super team. Super team. Jadi super team itu artinya dalam satu untuk mengasuh satu anak aja nih, kita tuh butuhnya tuh ada mamanya, ada papanya ya, terus kemudian bisa juga adalah orang-orang lain yang ada di sekitar situ. Bisa nenek kakeknya ya, atau mungkin tetangganya, atau teman-teman dari orang tuanya, keluarga besar dan lain sebagainya. Itu ketika mereka juga bisa punya kesepakatan gitu misalnya tentang bagaimana cara mengasuh anak ini, itu akan menjadi tim yang luar biasa buat membangun anak ini. Begitu pula kita juga harus jadi super tim dengan sekolah anak kita. Gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama mendidik seorang anak. Kalau seandainya ternyata dalam pola asuh ada kesalahan gitu kan. Mungkin juga anak kan dengan pola asuh yang salah gitu dia udah terdoktrin dalam kepalanya. Masih ada kesempatan nggak sih untuk merubah pola asuh yang salah? Gimana Pak? Selalu ada. Dan
ini dibutuhkan kebesaran hati dari orang tua untuk misalnya dia membuat kesalahan, dia juga harus berani minta maaf pada anaknya misalnya begitu ya. Harus berani minta maaf kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada suaminya begitu. Lalu kemudian kesalahan itu kita koreksi secara bersama-sama begitu ya. Okay. Itu yang harus dilakukan. Ada nggak sih mungkin keluhan yang sering banget didengar mengenai pola asuh soal parenting dari orang tua, mungkin orang tua muda gitu. Apa sih Mbak yang biasa dikeluhkan gitu, dikonsultasikan? Yang paling sering adalah bingung tentang mengatur anaknya gitu ya. Kok anak saya begini, kok anak saya begitu gitu dan lain sebagainya. Dan saya mau menggarisbawahi yang tadi Pak Widodo bilang, ya memang kita mesti belajar jadi orang tua ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kan saya kan sudah dewasa, harusnya saya paling tahu gitu. Enggak gitu. Jangan lupa zaman kita dulu berbeda dengan zaman sekarang kita punya anak ya. Dan untuk setiap tahap usia sebetulnya ya berbeda-beda juga cara pengasuhannya. Sehingga apa boleh buat emang kita harus belajar lagi. Jadi memang apa boleh buat kita terus-terusan belajar untuk mengasuh anak kita supaya bisa menghasilkan anak-anak yang terbaik gitu dari kita. Oke, jadi harus terus belajar. Intinya seperti itu. Ada yang mau tambahin Bapak gimana? Di Tanoto Foundation kebetulan ini ada program yang namanya Rumah Anak Sigap. Jadi betul-betul di situ adalah proses pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak usia 0 sampai 3 tahun. Jadi programnya di situ ada program yang kita sebut one on one begitu ya. Jadi kan tadi saya katakan bahwa setiap manusia, setiap anak sekalipun itu unik. Jadi ada program yang one on one. Jadi satu fasilitator dengan satu jadi anak ada sarana begitu konsultasi ya. gitu Konsultasi ya, semacam itu, ada one on one, ada yang pertemuan berkelompok dan juga ada kegiatan yang berkaitan dengan home visit. Jadi ketika ada orang tua yang karena kesibukannya, kemudian karena hal-hal yang lain itu tidak bisa datang ke rumah sigap, itu fasilitator atau kader begitu itu akan datang ke rumah si keluarga ini, anak ini begitu, untuk mendapatkan layanan dan sebagainya. Sebagai seorang psikolog anak yang dan juga keluarga nih Mbak, ada nggak sih anak-anak yang mungkin konsultasi curhat gitu mengenai kondisi keluarganya atau mungkin orang tuanya yang nggak pernah bisa mengerti dia, ada juga gitu Mbak? Betul, itu banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah saya datang ke satu sekolah ya, itu selalu ada komen-komen, habis mamaku begini atau mamaku begitu gitu ya, itu ada aja gitu. Dan contohnya pada anak-anak yang udah remaja, itu mereka juga punya curhat banyak tuh biasanya tentang orang tuanya. Artinya setiap anak, walaupun kita tuh niat banget nih membesarkan dia sepenuh hati, sepenuh jiwa dan segala macam gitu ya, memang bisa kok punya pendapat-pendapat sendiri tentang bagaimana orang tuanya bersikap terhadap dia gitu. Dan nggak apa-apa juga. Yang penting adalah itu dikomunikasikan dalam keluarga supaya bisa memberikan penyelesaian masalah gitu jika itu dibutuhkan. Nah kalau misalkan problem seperti ini dari anak, mungkin sekarang ada sarana konsultasi juga dari Tanoto Foundation. Apa sih Pak mungkin yang bisa di-share juga ke T-Friends yang ada di sini yang muncul gitu persoalan parenting nih Pak? Kalau ini berkaitan dengan solusi tadi yang disebutkan oleh Mbak Nina, ada satu yang agak hilang di masyarakat kita, yaitu makan bersama. Ya, jadi pada waktu makan bersama itu adalah waktu yang sangat tepat bagi keluarga untuk berkomunikasi, untuk saling menceritakan apa yang dialami, kesehariannya, masalahnya apa, lalu bagaimana. Dan itu yang agak kurang, begitu ya. Agak hilang saat ini di Indonesia, di masyarakat kita. Dan ini memang harus program yang barangkali sederhana, tetapi itu penting untuk disosialisasikan kembali. Nah, ada lagi nggak sih ini tipsnya bagi keluarga muda yang berencana memiliki anak supaya bisa memilih pola pengasuhan yang tepat nih untuk anak-anak mereka? Gimana Mbak? Ada tipsnya nggak? Jadi ya selain tips-tips yang tadi udah kita bahas ya, aku selalu senang memberikan tips keluarga harus punya teman keluarga gitu ya. Jadi misalnya kita punya anak usia 3 tahun, maka kita perlu punya nih teman-teman yang juga punya anak usia sekitar 3 tahun. Setuju banget. Ya kan? Kenapa perlu? Karena kadang-kadang kita bingung kan, aduh ini anak ini diapain ya gitu. Kita kan perlu ide dari orang lain. Selain itu, ketika kita merasa lagi jatuh bangun banget, kita juga bisa dapat support dari si teman-teman ini. Ketika kita bisa saling mensupport satu sama lain, itu akan lebih nyaman buat kita, lebih tangguh deh kitanya. Kalau dari Bapak gimana tipsnya dari seorang ayah, dari sosok atau pandangan seorang laki-laki? Kadang-kadang parenting kan kebanyakan ibu nih yang bertanggung jawab. Ternyata ayah juga banyak deh
perannya. Memang itu sebetulnya peranan dari dua orang tua, dari bapak dan ibu. Jadi seringkali ada pertanyaan misalnya, apa peranan bapak dalam mengasuh anak? Itu pertanyaan yang kurang, menurut saya kurang tepat. Jadi peranan itu adalah peranan dari orang tua. Karena peranan yang bisa dilakukan oleh ibu harusnya bisa dilakukan oleh bapak. Oh gitu Pak? Harusnya begitu. Okay. Jadi yang membedakan bapak dan ibu itu hanya pada kodrat. Nah kodrat itu akan hanya 3, yaitu mengandung, melahirkan, sama menyusui, gitu ya. Kodrat. Jadi selain itu semua bisa dilakukan berdua. Jadi apa peranan sebetulnya yang lebih penting adalah bagaimana peranan ayah dalam mendukung ibu melaksanakan kodratnya. Tetapi kalau dalam pengasuhan itu tidak ada peranan ayah, peranan ibu, peranan orang tua yang ada. Menutup dengan indah obrolan kita di episode kedua ini, tidak ada peranan ayah atau ibu, karena peranan orang tua itu menjadi satu begitu. Bagaimana seorang ayah bisa mensupport kodrat dari ibunya. Terima kasih untuk Mbak Nina, untuk Pak Widodo, banyak sekali manfaatnya buat teman-teman yang ada di sini, buat T-Fresh. Kalau misalkan tertarik sekali dengan obrolan soal parenting dan masih pengen lagi, langsung aja di follow dari Tanoto Foundation, dari YouTube-nya ada, kemudian di Facebook-nya juga, di Instagram kita di Tanoto Education. Dan jangan lupa untuk follow podcast kita juga di Spotify. Itu ada bincang inspiratif di Spotify. Terima kasih Mbak Nina. Sama-sama. Terima kasih Pak Mbak Dita. Widodo. Terima kasih T-Fresh. Sampai jumpa.